Jadi pemain, kembali lagi bersama gua Kato, abang lu yang paling ganteng. Masih bukan nama sebenarnya. Kembali lagi di konten NHYGS, dimana di sini gua akan ngomongin hal yang gua suka, teman-teman. Ini adalah konten. Nah, gua kasih tau dulu nih sama teman-teman ya. Ini adalah konten dimana saya ngebicarain hal yang gua suka. Jadi di sini konten ya, gua bicara apapun yang gua bisa dalam pada saat ini ya, karena gue nggak buat sama sekali skrip, gue nggak buat tulis, gue nggak buat catatan-catatan kecil, gue cuma tulis mungkin judul-judul animenya. Jadi di sini adalah konten dimana gue ngomongin hal yang gue suka, mau itu TV series, film, anime, tapi mungkin kebanyakan anime ya. Jadi teman-teman, ini intinya konten ini penuh dengan hal-hal yang tidak jelas, teori-teori yang tidak jelas, spoiler di konten ini banyak sekali. Jadi mohon maaf ya teman-teman ya. Tapi ya kalau mau nonton ya enggak apa-apa sih, obat tidur juga sih ya. Kalau mau tidur silahkan nonton video saya. Tidur Anda tuh betulan. Tidur. Saya lagi yang nonton video saya sendiri tidur kok. Oke. Di kesempatan kali ini gue akan membahas salah satu anime yang bisa dibilang ini adalah anime yang agak sedikit kontroversial. Asik. Lancar juga mulut gue ya. Ini adalah anime yang sedikit kontroversial karena katanya ini adalah anime yang digadang-gadang menjadi anime tersedih sepanjang masa. Sepertinya, katanya. Nah, anime apakah itu? Nah, di NHYGS ini akan membahas anime yang berjudul Kami sama Ninata Hi, atau bisa dibilang judul bahasa Inggrisnya gue lebih suka The Day I Become the God, atau bahasa Indonesianya Hari Dimana Saya Menjadi Dewa. Nah, ini anime lumayan kontroversial karena katanya sang penulis dari anime ini, atau bisa bilang pembuat ceritanya, meyakini bahwa anime ini akan menjadi salah satu anime paling sedih. Tapi kenyataannya, ini spoiler, tidak terlalu. Nah, gue kasih tahu sedikit backgroundnya ya. Ini adalah katanya lagi nih. Pembuat dari The Day I Become the God ini adalah penulis ceritanya. Itu adalah penulis juga ceritanya dari anime Clannad, Charlotte, dan Angel Beat. Nah, itu adalah 3 anime itu bisa dibilang dijamin lumayan sedih. Kecuali Charlotte, Angel Beat sama Angel Beat sama Clannad itu bagus cuy, terutama season 2. Nonton. Nah, bisa dibilang background dari penulis atau pembuat ceritanya atau apalah ini udah bagus ya kan? Dan dia meyakini bahwa ini The Day I Become the God ini akan menjadi anime tersedih. Gue nggak tahu kenapa. Tapi memang saya mendengar berita, kalau nggak salah di tahun 2018, kalau bukan 2017, gue mendengar cerita bahwa Angel Beat akan mendapatkan season 2. Ternyata bukan. Jadinya The Day I Become the God ini, aduh, kita butuh season 2. Takanashi kayak toko utamanya dah. Lupa dah. Tapi enggak usah lah. Sesuatu yang bagus itu enggak perlu ada season 2-nya, teman-teman. Kenapa? Karena akan dirusak. Enggak apa-apa, enggak perlu. Ending gantung itu biasa. Jadi, kita langsung aja mulai ngebicarain hal yang gue suka dari anime ini. Atau hal-hal yang kontroversial, gosipnya atau apalah, bodo amat lah ya. Oke, kita mulai aja. Oke, apakah anime ini bagus? Tergantung sih teman-teman. Tergantung teman-teman ini mau lihat anime ini dari mana. Kalau dikatakan anime ini paling sedih, enggak. Tapi kalau dikatakan anime ini bagus, lumayan. Gue nggak bisa bilang bagus banget karena di atasnya terlalu banyak anime yang bagus. Nah, dan rating di anime di Mal atau My Anime List, ratingnya saya nggak tahu kenapa pada saat saya record ini video tadi siang gue cari, ternyata ratingnya 6,99. 1% lagi 7 tuh. Rating yang sebenarnya terlalu anjlok ke bawah menurut saya. Mungkin karena fans anime ini, atau bisa bilang orang yang berekspektasi tinggi pada anime ini sedih sih. Kenapa animenya nggak sedih? Nah, oke. Apakah anime ini bagus? Ya seperti tadi gue bilang, tergantung teman-teman mau lihat dari apa. Ya menurut gue sih anime ini biasa-biasa aja sih. Salah satu anime yang ya bagus, jatuh karena ekspektasi para penggemar atau para penonton terlalu tinggi.
seperti saya, awalnya saya mau nonton anime ini, awalnya ya kan, karena bisa dibilang awal dari anime ini itu mengikuti rumus, kalau nggak salah rumus anime Angel Beat. Teman-teman perhatikan aja, karena rumus dari Angel Beat itu adalah anime yang bisa dibilang ini rumusnya Angel Beat ya. Kalau kalian nonton 12 episode, 13 episode gitu gue lupa. Haha sedih, haha sedih. Nah, The Day I Become the God ini rumusnya itu juga hampir sama. Haha sedih, haha sedih. Nah, ini tuh The Day I Become the God ini bisa dibilang anime yang lumayan berbeda dari Angel Beat dan Clannad. Lebih mirip Charlotte sih menurut saya, karena bisa dibilang sedihnya The Day I Become the God ini bukan sedih yang bikin nangis kayak kayak Clannad itu season 2-nya, bro. Dango. Aduh, sedih saya tuh kalau kita bahas Clannad ya. Nantilah kalau ada kesempatan, saya nggak janji ya. Dan Angel Beat itu kayak begitu kok openingnya, endingnya gue lupa lah. Intinya Angel Beat itu beda, jadi jangan dikasih sama ya. Jadi ini mirip-mirip Charlotte. Kalau boleh jujur, saya nonton Charlotte, itu anime Charlotte lah, cara aja di Google lah. Jadi Google lah. Animenya lumayan nggak terlalu sedih. Sedihnya itu Charlotte itu sedihnya kasihan. Kalau sedihnya itu Angel Beat itu sedihnya nangis, cuy. Saya nangis itu hari galau, cuy. Setiap dengar nonton episode 10, terutama episode 10. The best itu episode 10-nya. Sama apa lagi namanya? Clannad itu hampir episode terakhirnya tuh. Mampus deh. Kasihan saya, cuy. Nonton dah Clannad dah. Nah, sedihnya ini bisa dibilang bikin bikin menangis. Sedihnya Clannad sama anime yang tadi gue bilang anime Angel Beat itu sedihnya kita mau nangis. Nah, Kami sama Ninatahi ini adalah anime yang bisa dibilang sedih haru. Lebih ke arah terharu sih saya nontonnya, nggak sedih-sedih amat, ya kan? Kan digadang-gadang menjadi anime tersedih, tapi kenyataannya tidak. Sampai sang penulis pembuat ceritanya tutup Twitter, cu. Kalau nggak salah dia tutup Twitter atau akunnya di mana deh, gue lupa dang. Gue tau lah, intinya dia nggak nggak posting atau apalah. Tapi menurut saya anime ini juga nggak bisa. Ya, kalau boleh jujur sih, karena mungkin pengaruh kita sudah menonton, apalagi terutama saya, apalagi sama teman-teman yang sudah banyak nonton anime-anime sedih. Anime ini menurut saya anime ini akan membuat kita ya biasa-biasa aja. Masih banyak di atasnya kok anime ini yang lebih sedih. Bahkan anime shonen saja lebih sedih, Naruto boy. Sedih juga. Kalau ini mah terharu kita juga kayak, wah kok begini ya kan. Harusnya kalau mau boleh jujur nih, sebagai orang yang sudah banyak menonton anime, waduh sombong. Enggak. Sebagai orang harusnya bukan good ending anime ini harusnya dikasih. Bad ending atau bisa bilang sad ending lah. Dimana si perempuan yang rambut pink itu yang bocil tuh yang ngaku-ngaku dewa. Saya awalnya ngaku percaya dia dewa betulan. Di episode 8 bukan dong. Ya. Saya yakin ini apa tadi gue lupa dah. Dede apa yang udah gue lupa dah apa tadi gue bahas dah. Gue lupa dah. Gue sambung apa lah tadi lah. Gue lupa. Oke, apa tadi si bocil ini gue lupa tadi apa mau gue bilang. Nah, intinya cerita dari anime ini simple, ya kan? Ada 2 orang main basket ketemu dengan bocil yang ngaku-ngaku dewa. Gitu aja sampai begitu ngalir ceritanya sih. Nah, ini tuh anime yang bisa dibilang apa ya tadi? Gue sambung aja lah. Gue coba sambung lah. Ini tuh anime yang bisa dibilang apa ya? Lebih cocoknya menjadi anime komedi. Sumpah cuy, kalau teman-teman nonton episode 1, episode 2, episode 3 itu lucunya minta ampun. Anime ini memakai 3 rule episode yang benar-benar bagus banget di episode 1, 2, 3-nya, dimana kita itu dibawa ketawa ke TV cuy. Terutama di episode yang mana itu yang dia parodiin banyak film. Episode 2 kalau nggak salah dia parodiin Rocky. Ada film yang Astronaut gue nggak tahu dari mana, dan ada yang film yang itu banyak tangannya gunting-gunting, itu dia tuh memparodikannya. Nah, episode 1, 2, 3 ini meyakinkan cuy. Jadi gua sebagai orang yang suka komedi tertarik menonton ini cuy. Tapi ya pilihan terakhirnya
Ya sedih sih, terharu saya nontonnya, tapi nggak bikin nangis. Agak terharu sedikit. Aduh, kasihan ya ini anime ya. Katanya menjadi anime tersedih. Nah, ini anime The Day I Become the God ini sudah bisa dikatakan ratingnya anjlok juga ya, 6,99 di MyAnimeList gue lihat seperti ini. Mungkin ya karena kecewa ya orang ya, biasa orang kecewa ya karena ini tuh anime sebenarnya bagus tapi mungkin banyak orang yang kecewa. Nah, bagi teman-teman yang mau banget baru mau coba nonton anime sedih atau anime sad, itu teman-teman mungkin bagus banget kalau teman-teman nonton Kamini Nata Nihi ini, The Day I Become the God ini, karena bisa dibilang ini tuh anime yang akan memulai Anda menyukai anime sad ending ya kan, seperti Angel Beat, Clannad, Air, bagus tuh juga Air, Charlotte, dan banyak lagi ada tuh yang movie, gue lupa dah, bentinya banyak dah anime-anime sedih itu. Tapi ya jujur sih, karena gua nontonnya per minggu, lo tau lah, gua kan ini nge-pirate gitu loh. Bahasa gua nge-pirate, ngebajak dong nonton di website andalan kita. Saya nontonnya per minggu, jadi ya nggak terlalu dapat feel-nya. Karena sebagai orang yang sudah nonton banyak anime, saya nggak sombong sama sekali. Saya udah agak sedikit ada sedikit bisa merasakan apakah anime ini bagus atau tidak. Saya udah bisa raba ceritanya cuy di episode 8 cuy. Dan gua harap, gua punya teman gue sebut dia guru ibu gua karena dia orang yang jadikan gua ibu. Gua tanya sama dia apa ada anime ini. Pasti ini anime akan menjadi anime sedih kalau endingnya memang bad ending, sad ending. Dan ternyata nggak tercapai ekspektasi saya. Sedih sih, aduh. Padahal bagusnya nih kalau set ending, kalau boleh jujur ya. Karena udah dapat cuy rumusnya Angel Beat loh. Udah Angel Beat banget dah ini. Ya, set, set. Harus dikasih mati dengan set. Ini kok terharu kita cuy. Bukannya good ending dong dikasih lah. Aduh, kasihan ya. Ini tuh anime yang menurut saya harusnya bagus. Tapi karena ya mungkin tadi seperti gue bilang, gue nontonnya per minggu bukannya ngebatch. Harusnya itu gue nonton anime ini ngebatch ya. Mungkin dapat sedihnya kalau ngebatch ya. Gue gak tahu sih, nanti komen aja di bawah teman-teman yang nonton anime ini ngebatch, apakah memang sedih? Karena jujur nggak sedih saya cuy, karena saya sudah bisa raba di episode 8. Di episode apalagi udah masuk ke art, ternyata si loli rambut ungu ini bukan dewa sebenarnya. Saya tertipu loh, padahal saya yakin bahwa dia dewa pertamanya. Nah, aduh, begitulah saya tertipu. Aduh, kok maksudnya menarik loh kalau dewa, padahal gue udah membayangkan ekspektasi gue tinggi dong sama ini anime dong. Dan enggak dong, aduh, nggak sampai ekspektasi saya bro. Kenapa seperti ini? Tolong, aduh. Tapi kita nggak bisa salahin animenya jelek. Mungkin karena kita yang memang udah kebanyakan nonton anime. Bukan jelek ya, mohon maaf, gue perarat lagi. Kurang gitu loh, kurang karena digadang-gadang. Kembali saya ungkit tadi, digadang-gadang. Nah, ini tuh anime cocok banget untuk para pemula, wibu-wibu pemula yang baru ingin memulai jejaknya untuk menonton anime-anime sedih ya. Apalagi teman-teman yang nontonnya anime action, gelut-gelutan sana sini, berdarah sana sini, gore. Mungkin teman-teman harus rehat. Dimana anime ini semuanya ada, dramanya ada, pas sedikit, dramanya ada, komedinya bagus banget dah. Ini komedinya animenya, dimana dia benar sih, pendeliveriannya komedinya bagus. Anime komedi nih cuy, bukan anime sad ending. Digadang kalau saya mau, ini anime akan menjadi salah satu anime penutup 2020 yang terbaik kalau komedi. Karena komedinya agak fresh, lumayan fresh, dimana sampai episode berapa itu gue masih bisa merasakan, kalau nggak salah sampai episode 9 deh gue udah masih bisa rasakan komedinya. Nah, kembali lagi ke sedih. Kenapa anime ini nggak sedih sih menurut saya? Karena alurnya yang terlalu datar sih. Menurut saya datar. Karena kalau saya nonton, kan saya sudah nonton, ini garis lurus maju cuy. Kayak oh iya, oh begitu ya. Karena
Ini tuh anime kayak yang apa ya, agak sedikit berbeda dari anime-anime yang tadi gue sebut Clannad. Jadi Clannad kan kalau kita nonton Angel Beat tuh kayak ada sedikit kayak set gitu. Kalau anime ini ceritanya lumayan datar. Ya maju terus sih, karena sedikit aja sih dibahas. Mungkin pendalaman karakternya kurang atau penekanan karakternya, tapi padahal gue udah suka banget lah. Karakter-karakter di anime ini kurang dalam sih ya, agak mungkin kurang dalam sih. Kayak lu nonton Angel Beat itu semua karakter di Angel Beat itu gue suka semua cuy. Terutama yang namanya TK. I'll be back. Dari itu adegan dimana dia turun dari apa itu yang dia itu main sudoku apa main kayak catur Jepang, tiba-tiba datang OSIS, dia langsung I'll be back, lompat ke jendela. Itu TK paling keren. TK bahasa Inggris juga, dia orang bisa agak lumayan pasti di animenya, lumayan sih. Di karakter anime ini gue sih paling suka, kalau boleh jujur, yang artis ada itu artis, gue lupa namanya, itu gue paling suka tuh. Sumpah sih, gue paling suka tuh. Intinya ini anime ya bagus ya. Oke. Kesimpulannya, apakah anime ini bagus apa tidak? Jawabannya bagus. Jawabannya sih menurut saya bagus karena ya komedinya dapet, semuanya dapet menurut saya. Mungkin karena gua aja yang ekspektasinya terlalu tinggi dan banyak orang seperti itu ternyata, karena gua gabung di grup-grup Facebook luar sama grup fanspage luar itu, fanspage Indonesia lebih yang berbobot ya fanspage-nya. Fanspage-nya yang Facebook itu berbobot, katanya sih memang banyak orang yang kecewa cuy, sampai di mal itu ratingnya 6,99 pada saat gue record pada video ini. Aduh, padahal ini menurut saya sih bisa sampai 7,5 deh. Lumayan lah bisa, apalagi di kala kita pada saat ini bosan banget ya kan. Anime ini bisa menjadi penghibur kita, seakan-akan mengingatkan kita pada ceritanya, mengingatkan kita pada anime Angel Beat dan Clannad. Tapi ini sih anime yang lebih cocok gue sebut ini Angel Beat. Lebih ke arah Angel Beat. Kalau ke arah Charlotte tidak sama sekali. Lebih ke arah Angel Beat, tapi tidak bisa sampai ke level dimana Angel Beat itu bisa membuat kita depresi, nangis. Ini tuh anime yang aduh ya, agak sedih loh. Padahal seperti saya sudah tinggi. Dan satu lagi, gua suka banget logatnya Hina. Oh, gue udah dapat namanya, itu rambut pink. Gue suka banget logatnya si Hina ini. Apa ya? Kok Kansai kah? Apakah logatnya tuh gue suka banget. Kayak entah mengapa kalau gue nonton anime yang ada logat-logat kayak begitu, Kansai kah apa gue nggak tahu, logat-logat kayak begitu kayak gue suka banget dah. Kayak kalau kita nonton itu ada anime namanya Lovely Complex, gue pernah review, silahkan dicari. Itu animenya full logat Kansai. Kalau nggak salah logat Kansai ya, logat-logatnya ya. Jadi kalau maaf kalau salah, jadi saya nggak bisa gitu loh. Nah, menurut saya sih ya anime-anime yang berlogat-logat kayak begitu seru dinonton sih. Kayak nggak kaku gitu, kayak lucu tuh, kayak lucu. Nani tuh kayak lucu-lucu gitu, kayak gue bercencet. Nani tang, nani you gitu kayak. Gitu kayak mantep. Nah, back to the topic. Ini intinya adalah anime yang bagus untuk kita tonton, yang nggak perlu ekspektasi tinggi untuk menonton anime ini, karena ya anime ini ngalir cuy, kayak air, dimana ya terlalu mungkin kalau pendalaman karakternya lebih dalam sedikit mungkin dapat sih ceritanya, cuma agak kurang sedikit entah mengapa lah, atau memang ada masalah pada saat penulisan ceritanya, ada yang tiba-tiba gue nggak mau seperti ini nih, yang punya perusahaannya bilang jangan seperti ini, kita ubah seperti ini. Gue nggak tahu apa yang terjadi drama di sana, jadi gue nggak bisa mengatakan ini anime jelek. Tapi gue nggak mau katakan anime ini jelek, kurang dapet karena ekspektasi saya tinggi dan banyak seperti itu. Nah jadi ya seperti itu aja sih. Dan mungkin videonya ini di apa tadi? Gue lupa dah nama konten sendiri, lupa. Di NH ya guys, ini mungkin hanya sampai di sini teman-teman. Gue harap kalian suka dengan video ini. Kalau kalian tidak suka ya enggak apa-apa. Karena kita akan selalu membuat konten-konten seperti ini, dimana gue akan ngomongin hal-hal yang gue suka dari sudut pandang orang seperti gue yang taunya nonton doang, malas cari tahu.
Gue cuma bicara langsung ini tanpa skrip, tanpa apa. Ini videonya lumayan pendek karena gue belum terlalu sering nonton. Harusnya gue nonton rewat dulu ini anime baru bisa kasih panjang ini video. Tapi karena mungkin hanya sampai di sini aja. Ya di next episode nggak tahu sih lah gue mau bahas anime apa, nantilah. Kalau ada kesempatan lah ya kita bahas anime-anime yang gue suka lagi lah seperti biasa. Atau kita bahas TV series. Nanti saya buat. Karena ada TV series yang gue suka banget tuh. Nggak usah kasih tahu lah, nantilah ya. Ada juga anime yang gue mau bahas banyak, terutama anime-anime jadul. Kita akan membahas anime-anime jadul juga cuy. Dimana beberapa anime jadul, nggak semuanya. Kalau semuanya gue mampus gue. Oke, terima kasih. Gue hanya mau bilang salam damai dan minum dulu. Jangan lupain gue data subscribe.